Polres Pelabuhan Belawan lakukan rapid test terhadap puluhan tahanan. Polisi menangkap 6 pelaku kriminal jalanan yang beraksi di sejumlah lokasi di Kota Medan. Cantiknya kerajinan cangkang telur yang dikreasikan menjadi kerajinan tangan bernilai ekonomi. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Kamis 25 Juni 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Dana Pangaribuan, inilah Wajah Sumut selengkapnya. Jumlah kasus positif COVID-19 di Sumatera Utara meningkat sebanyak 55 kasus. Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan menjadi salah satu faktor masih terjadinya penularan COVID-19 di Sumatera Utara. Mengkonfirmasi data orang yang Data tersebut dikonfirmasi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sumatera Utara per tanggal 24 Juni 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jumlah kasus positif COVID-19 meningkat 55 kasus menjadi 1.287 kasus positif terkonfirmasi dari pemeriksaan PCR, sedangkan PDP sebanyak 199 pasien dan 866 orang dalam pemantauan. Untuk kasus positif yang meninggal dunia berjumlah 80 orang dan yang telah dinyatakan sembuh terus meningkat menjadi 273 orang. Juru bicara gugus tugas COVID-19 Sumatera Utara Aris Yudariansah menyampaikan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan menjadi salah satu faktor masih terjadinya penularan COVID-19 di Sumatera Utara. Warga dihimbau untuk disiplin mematuhi aturan protap COVID-19 dikarenakan saat ini aktivitas warga sudah berjalan normal meskipun Sumut belum menerapkan new normal. mengendalikan sebaran pandemi ini. Penambahan kasus hari pasien dalam pengawasan berjumlah 199 orang. Pasien positif berjumlah 1.287 orang. Pasien sembuh 273 orang. Pasien meninggal dunia berjumlah 80 orang. Seorang pekerja proyek pembangunan jalan tol Tebing Tinggi Parapat dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil uji swab PCR. Pekerja tersebut diketahui berasal dari Klaten, Jawa Tengah dan kini masih menjalani isolasi mandiri. Hal tersebut dibenarkan oleh manajer Bacing Plan PT Waskita Beton Tebing Tinggi, Hanintio Hadiman. Menurut Hanintio, pekerja berinisial TS yang merupakan warga Klaten, Jawa Tengah awalnya didiagnosa menderita gejala tifus. Namun setelah dilakukan uji swab PCR di salah satu rumah sakit di Kota Tebing Tinggi, yang bersangkutan terkonfirmasi positif COVID-19. Adanya salah seorang pekerja proyek tol yang positif COVID-19 menambah jumlah kasus COVID-19 di Kota Tebing Tinggi menjadi 4 kasus berdasarkan data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara. Namun gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Tebing Tinggi tidak memasukkan kasus tersebut ke dalam data kasus COVID-19 Kota Tebing Tinggi karena yang bersangkutan merupakan warga luar daerah dan lokasi pekerjaannya berada di Serdang Bedagai. Saat ini TS masih menjalani isolasi mandiri setelah hasil uji swab PCR susulan yang dilakukan salah satu rumah sakit di Kota Medan hasilnya negatif COVID-19. Hasil 2 kali sampel swab dan alhamdulillah hasilnya negatif. Saat ini atas usul dari dokter, rekomendasinya adalah diminta untuk melakukan isolasi mandiri. Oke, untuk pekerja yang lain saat ini sudah kita pisahkan dan juga sudah kita lakukan rapid test dan alhamdulillah hasilnya untuk semua pekerja yang lain ini negatif. Guna menekan angka penyebaran COVID-19, Polres Pelabuhan Belawan melaksanakan rapid test terhadap puluhan tahanan sebelum dikirim ke rutan Labuhan Deli. Dari pemeriksaan yang dilakukan belum ditemukan tahanan yang reaktif COVID-19. Sebanyak 72 tahanan dari jajaran Polsek di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan menjalani rapid test di Aula Polres Pelabuhan Belawan sebelum dikirim ke rutan Labuhan Deli. Sebelum menjalani rapid test, para tahanan dilakukan pemeriksaan body clean. Untuk selanjutnya dilakukan pengambilan sampel darah sesuai protokol kesehatan. Wakapolres Pelabuhan Belawan mengatakan saat ini dari pemeriksaan yang dilakukan belum ada ditemukan tahanan yang reaktif COVID-19 dan kegiatan serupa akan terus dilakukan terhadap tahanan sebelum dikirim atau dilimpahkan ke rumah tahanan.
tahanan. Hal ini dilakukan guna mendukung percepatan penanganan COVID-19 khususnya di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. Melaksanakan kegiatan rapid test terhadap tahanan yang akan kita limpah ke lapas. Ada berapa banyak, Pak? Untuk hari ini jadwal kita 72 tahanan yang akan kita tes rapid test. Nanti ketika dari tim medis ternyata non-reaktif, itu langsung kita koordinasikan ke lapas untuk kita serahkan ke lapas. Pemirsa, jurnalis di Kota Medan mengajak masyarakat berperan serta membantu pemerintah dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Para jurnalis juga menyampaikan edukasi agar tidak takut menjalani rapid test dan swab test yang kini gencar dilakukan pemerintah Kota Medan. Hal tersebut disampaikan sejumlah jurnalis Kota Medan saat mengikuti rapid dan swab test yang digelar massal oleh Polda Sumatera Utara di Aula Mako Direktorat Sabara Polda Sumatera Utara di Jalan Jamin Ginting, Medan. Profesi jurnalis sendiri masuk dalam kategori kelompok masyarakat yang rentan terpapar COVID-19 karena tuntutan profesi yang mengharuskan para jurnalis berinteraksi dengan masyarakat di sejumlah wilayah termasuk zona merah. Salah seorang jurnalis Medan, Dedi Sinuhaji, mengatakan ia ikut melakukan rapid test karena ingin berperan serta bersama pemerintah dalam penanggulangan penyebaran COVID-19 sekaligus untuk mengetahui kondisi kesehatannya. Dedi menambahkan perlunya edukasi yang terus-menerus dilakukan kepada warga untuk menekan angka penyebaran COVID-19 terutama di Kota Medan yang kini berstatus zona merah penyebaran COVID-19. Kepada masyarakat yang enggan melakukan rapid test maupun uji swab, Dedi berpesan untuk tidak khawatir karena dengan mengetahui kondisi kesehatan, masyarakat bisa mengantisipasi dampak berikutnya dengan menerapkan karantina mandiri atau menjalani perawatan di rumah sakit rujukan pemerintah. Pihak-pihak instansi baik pemerintah ataupun swasta ada bagusnya melakukan kegiatan ini, kegiatan rapid test gratis maupun swab gratis kepada masyarakat, dan pemerintah memberikan edukasi juga kepada masyarakat supaya mereka jangan takut untuk mengikuti rapid test ataupun swab test, karena mau baik itu positif ataupun negatif corona ini itu bukan menjadi momok, begitulah gitu. Jadi Pemirsa, saya akan hadir informasi mengenai polisi menangkap 6 pelaku kriminal jalanan yang beraksi di sejumlah lokasi di Kota Medan. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Wajah Sumut. Seorang pengendara sepeda motor tewas tertabrak truk di kawasan Kecamatan Medan Barelan. Jenazah korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Korban merupakan seorang remaja berkelamin perempuan tewas tertabrak truk kontainer di kawasan Jalan Platina Raya, Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Barelan pada Rabu kemarin. Menurut saksi mata, korban yang belum diketahui identitasnya tersebut tertabrak setelah mencoba menyeberang menggunakan sepeda motornya dengan melawan arah. Korban yang gugup saat berkendara kemudian terjatuh dan dari arah depan melintas truk kontainer. Kini jenazah korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan, sedangkan sopir truk telah diamankan ke Polsek Medan Labuhan. Sementara akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas menuju Pelabuhan Belawan sempat mengalami kemacetan. Kita beralih ke berita kriminal. Polsek Medan Area menangkap 6 pelaku tindak kejahatan jalanan yang kerap beraksi di sejumlah titik di Kota Medan. Dari para tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, baik alat maupun barang hasil kejahatan. Keenam pelaku masing-masing ZN, RH, JS, AS, YY, dan BS diamankan polisi di sejumlah lokasi terpisah. Para pelaku merupakan pelaku tindak kejahatan jalanan yang kerap beraksi di kawasan Kecamatan Medan Area dan Medan Denai, Kota Medan. Dari pemeriksaan, keenam pelaku terlibat kasus pencurian dengan kekerasan, jambret, begal, dan judi kupon jenis toto gelap. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti alat kejahatan berupa lingkis, tang, dan kabel, serta barang hasil kejahatan. Ya, satu orang ada residivis, yaitu atas nama Jelani, ya, yang mana beliau sudah berulang kali melakukan jambret di wilayah Polsek Medan Area ini. Sudah 7 kali pengakuan dan juga sudah 5 kali melakukan, tertangkap menjalankan hukuman. Jadi baru 6 bulan keluar dari penjara. Kepolisian Sektor Torgamba Polres Labuhan Batu menangkap seorang bandar sabu. Dalam penangkapan, polisi menyita 50 gram sabu beserta timbangan elektrik.
Pelaku AS ditangkap polisi di rumahnya di Kelurahan Aik Batu, Torgamba, Labuhan Batu Selatan. Dari tangan AS, polisi mengamankan sabu sisa penjualan seberat lebih kurang 50 gram beserta timbangan elektrik dan telepon genggam. Kasat Narkoba Polres Labuhan Batu AKP Martualesi Sitepu menyebutkan pelaku ditangkap berdasarkan hasil pengembangan terhadap tersangka S yang mengaku mendapatkan sabu dari pelaku AS. Sementara pelaku AS mengaku sudah menjalani bisnis narkoba ini sejak 1 bulan lalu. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Yang pertama ditangkap berinisial S dengan barang bukti sebanyak hampir 3 gram 10 paket yang sudah dipaket di dalam plastik klip. Kemudian dari pengakuan S berkembang ke bandarnya berinisial AS alias S ini menjadi target karena dengan barang bukti yang cukup signifikan hampir 50 gram. Satu sekolah di Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan diduga dijadikan lokasi peredaran dan pemakaian narkoba. Pihak sekolah menemukan sejumlah alat hisap sabu dan alat kontrasepsi di areal sekolah tersebut. Dalam rekaman video amatir yang diambil penjaga sekolah, sejumlah remaja terlihat memasuki areal sekolah dengan melompati pagar pada malam hari. Pihak sekolah menduga para remaja tersebut menjadikan sekolah SMP Negeri 39 Medan di Jalan Yong Panah Hijau, Kecamatan Medan Marelan sebagai lokasi peredaran narkoba. Saat pihak sekolah melakukan pemeriksaan, ditemukan sejumlah alat hisap sabu dan alat kontrasepsi di dalam lingkungan sekolah. Kepala Sekolah SMP Negeri 39 mengatakan temuan alat hisap sabu bukan pertama kali terjadi. Diduga para pelaku memanfaatkan masa libur sekolah akibat pandemi COVID-19 untuk menjadikan area sekolah sebagai lokasi menggunakan narkoba dan perbuatan asusila. Kasus ini telah dilaporkan pihak sekolah ke Polsek Medan Labuhan beserta barang bukti rekaman video. Pihak sekolah berharap polisi menangkap para pelaku yang diduga merupakan warga di sekitar lingkungan sekolah. Takut. Selama sebelum pandemi juga ya, udah kejadian. Tinggal lagi kita kan malu juga menceritakan hal itu ya. Dan saya juga selalu menegur penjaga malam ya. Dan kemarin setelah ada bukti, ada videonya, baru kami berani melapor ke polisi. Kita beralih ke berita lain. Puluhan warga Kecamatan Medan Deli melakukan aksi demo memprotes proyek pembangunan jalan tol. Warga mengeluhkan dampak pemasangan tiang pondasi jalan tol mengakibatkan rusaknya bangunan rumah warga. Puluhan warga yang tinggal di sekitar lokasi proyek pembangunan jalan tol di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, melakukan aksi demo memprotes dampak pembangunan proyek jalan tol yang merugikan warga sekitar. Warga menuding getaran yang ditimbulkan dari peralatan berat proyek menjadi penyebab terjadinya retak pada dinding rumah warga. Selain itu, warga juga mengeluhkan banjir yang kini terjadi karena berkurangnya ruang resapan air akibat dampak pembangunan proyek jalan tol. Warga menduga proyek pengerjaan jalan tol Seksi 1 yang menghubungkan Binjai Belawan dan Tanjung Morawa tersebut telah menyalahi AMDAL sehingga merugikan warga sekitar. Salah seorang warga, Saud Simare-Mare, mengatakan selama pengerjaan proyek jalan tol dilaksanakan, tak ada sosialisasi yang disampaikan pihak kontraktor kepada warga terkait dampak penggunaan alat berat. Warga menuntut pihak kontraktor jalan tol bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi pada rumah warga, sementara saat wartawan mencoba mengkonfirmasi, tak satupun pihak di lokasi pengerjaan yang bersedia memberikan keterangan. Dampaknya sekarang orang sudah ketakutan di rumah karena terus dia berlanjut pemasangan paku bumi ini secara manual. Apalagi kalau sudah dipasang sekali 3, kita udah seperti di atas laut. Sudah berapa lama itu, Pak? Saya pikir ada kurang lebih 1 bulan. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai cantiknya kerajinan cangkang telur yang dikreasikan menjadi kerajinan tangan bernilai ekonomi. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut, sejumlah anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara meninjau dan menyalurkan bantuan bagi warga terdampak banjir di Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun.
Sebanyak 5 anggota DPRD dari Dapil 10 meninjau langsung hunian penduduk yang terdampak banjir yang terjadi pada minggu yang lalu di Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. Dari hasil peninjauan, para anggota Dewan menemukan adanya saluran pembuangan di bawah perlintasan rel kereta api yang tersumbat. Selain meninjau, bantuan berupa sandang dan pangan juga diberikan kepada warga terdampak banjir. Menurut salah seorang anggota Dewan dari fraksi Nasdem, Roni Reynold Situmorang, pihaknya akan mendatangi PT KAI Sumut untuk membahas permasalahan saluran yang tersumbat tersebut yang menjadi penyebab air menggenangi rumah penduduk. Kami lihat langsung tadi, ini juga sudah ada longsor di bawah. Dan jika ini tidak segera ditangani, ini efeknya bukan hanya ke masyarakat. Nah, selain masyarakat yang terdapat banjir ini bisa juga rawan terhadap laju kereta api ini. Ya kan? Jika besar lagi hari ini, ya kan, rel ini terdampak, dampaknya bisa pada keselamatan penumpang kereta api. Pemerintah Kota Tebing Tinggi kembali menyalurkan ribuan paket sembako untuk warga terdampak COVID-19. Bantuan akan disalurkan ke 35 kelurahan yang ada di Kota Tebing Tinggi. Penyaluran bantuan sembako dilakukan di Gedung Sawiyah Kota Tebing Tinggi. Pemerintah Kota Tebing Tinggi menyiapkan 4.898 paket sembako berupa beras, minyak goreng, dan mie instan untuk disebar di 35 kelurahan di Kota Tebing Tinggi. Pihak kelurahan mengambil langsung bantuan, kemudian akan diantar ke rumah warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan melalui kepala lingkungan masing-masing. Wali Kota Tebing Tinggi Umar Zunaidi Hasibuan mengatakan bantuan bahan pangan yang disalurkan ini merupakan kali ketiga selama pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD Kota Tebing Tinggi dan sumbangan masyarakat. Menurut Umar Zunaidi, data penerima bantuan bahan pangan tahap 3 telah dilakukan pembaharuan sehingga tidak terjadi ditumpang tindih penerima bantuan. Rencananya penyaluran bantuan bahan pangan akan dilakukan hingga Agustus mendatang. Kita akan menyalurkan sebanyak 4.898 paket untuk 5 kecamatan yang semuanya ini merupakan tahap ketiga dari pemerintah kota yang dibantu oleh sebagian daripada donasi kelompok-kelompok masyarakat ataupun for free yang berpartisipasi dalam rangkaian menanggulangi efek daripada COVID-19 ini. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Dairi juga menyalurkan bantuan sembako kepada seratusan guru honorer di Kabupaten Dairi. Bantuan tersebut bersumber dari sumbangan pihak swasta, ASN, dan sejumlah elemen masyarakat. Pembagian sembako dilakukan di SMP Negeri 1 Tigalingga yang diberikan kepada 109 guru honorer di 4 kecamatan di Kabupaten Dairi seperti Kecamatan Tigalingga, Simpat Nempuhulu, Gunung Sitember, dan Tanah Pinem. Dari 109 guru tersebut, 5 diantaranya merupakan guru honor di tingkat taman kanak-kanak. Bantuan sembako yang bersumber dari pihak swasta, ASN, dan sejumlah elemen masyarakat ini akan dibagikan secara bertahap. Bupati Dairi Edi Keleng Ate Brutu mengatakan pihaknya masih terus menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 yang dikelola gugus tugas COVID-19. Sebelumnya, bantuan sembako ini sudah disalurkan kepada para tutor PAUD, pekerja seni, sopir angkutan, warga disabilitas, dan lansia. Jadi jadwal pembagian sembako ini sudah diatur oleh gugus. Jadi kemarin ada bantuan-bantuan dari saudara-saudara sekalian, itu dijadwalkan setelah bantuan dari provinsi dan sekarang ini. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemilihan kepala daerah di Serdang Bedagai dipastikan tidak diikuti calon dari jalur perseorangan. Hingga penutupan pencalonan kepala daerah dari jalur perseorangan, tidak satupun pasangan calon yang memenuhi syarat dukungan. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Serdang Bedagai Erdian Wirajaya di kantor KPU Serdang Bedagai. Menurut Erdian Wirajaya, sejak pendaftaran calon kepala daerah dari jalur perseorangan dibuka, belum ada calon yang menyerahkan syarat dukungan sebagaimana diatur dalam peraturan pemilihan kepala daerah. Untuk Serdang Bedagai, syarat dukungan calon kepala daerah dari jalur independen minimal menyertakan 38.382 dukungan dari jumlah DPT yang tersebar di 9 kecamatan. Sementara KPU Serdang Bedagai saat ini akan melaksanakan tahapan perekrutan petugas pemutahiran data pemilih atau PPDP guna melakukan pemutahiran data pemilih.
hingga kita menutup batas penerimaan, tidak ada satupun pasangan calon yang mampu untuk menyerahkan syarat dukungan tersebut. Dengan begitu, untuk Pilkada 2020 ini dipastikan bahwa tidak akan ada calon perseorangan yang akan ikut berkompetisi. Pemirsa, siapa menyangka cangkang telur yang kita buang begitu saja dapat dikreasikan menjadi sebuah kerajinan tangan bernilai seni dan ekonomi. Seperti yang dilakukan seorang pemuda di Kota Medan yang membuat kerajinan berbahan cangkang telur yang membuka lapangan pekerjaan baru bagi kalangan pemuda putus sekolah. Seperti apa karya pemuda asal Kota Medan ini? Berikut liputannya untuk Anda. Informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumut edisi hari ini. Saya, Dana Pangaribuan, beserta kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Siapa menyangka cangkang telur yang dianggap sebagai limbah dapat dikreasikan menjadi sebuah karya seni bernilai ekonomi. Kreasi tersebut datang dari seorang pemuda asal Kota Medan bernama Randy yang memanfaatkan cangkang telur menjadi beragam souvenir cantik bernilai ekonomi seperti kotak pensil, bingkai foto, maupun lainnya. Kalau untuk cangkang telur sendiri kan memang limbah dari rumah tangga ya. Udah gitu kan banyak juga rumah makan yang membuang telur gitu aja. Jadi kita manfaatin di sini untuk membuat karya seperti celengan dan tempat pensil. Untuk membuat sebuah kerajinan cangkang telur ini membutuhkan waktu 2 hingga 3 jam dengan bahan utama berupa cangkang telur yang mudah didapatkan di sekitar kita tanpa mengeluarkan modal alias gratis. Meski terlihat mudah, proses pengerjaannya membutuhkan kesabaran di mana cangkang telur yang telah dibersihkan dan dikeringkan kemudian dipecahkan untuk satu persatu ditempelkan pada desain utama kerajinan menggunakan lem. Harga dari kreasi cangkang telur ini bervariasi mulai dari Rp25.000 hingga Rp300.000. Nah, di tengah pandemi COVID-19, Randy kini bisa produktif di rumah, sekaligus dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi kalangan pemuda yang putus sekolah. Dari Medan, Sumatera Utara, Muhammad Harizal, Metro TV.